Apakah kalian pernah bertanya-tanya mengapa hanya 0,1% manusia yang selalu meraih kesuksesan, sementara sisanya terjebak stagnasi? Individu-individu tersebut tidak sekedar kaya secara finansial, melainkan juga menguasai mental model dan filosofi hidup yang jauh berbeda. Kali ini kita akan mengungkap bagaimana pola pikir dan strategi hidup para ultra high network individual seperti Elon Musk, Jeff Bezos, dan Bernard Arnault membangun realitas mereka sendiri. Yang pertama, mereka berpikir dari prinsip dasar, first principles thinking. Banyak orang cenderung mengikuti kebiasaan atau opini umum. Sejak dulu begini, atau orang bilang begitu. Namun para pemimpin dunia memulai analisis mereka dari titik nol, membuang asumsi yang tidak teruji dan menelaah inti permasalahan. Elon Musk misalnya mempertanyakan mengapa roket begitu mahal padahal bahan bakunya relatif murah. Dengan membongkar ulang proses produksi dan rantai pasok, ia mampu menurunkan biaya peluncuran sampai tingkat yang sebelumnya dianggap mustahil. Prinsip ini memberikan cheat code untuk mengacaukan industri apapun. Kedua, mereka berpikir probabilistik. Orang kebanyakan melihat hasil secara hitam dan putih, sukses atau gagal. Sebaliknya, individual top tier menghitung peluang dan nilai ekspektasi. Mereka memahami bahwa kegagalan sebagian adalah hal yang pantas dibayar demi satu keberhasilan besar. Sebagai contoh, seorang venture kapitalistik bisa saja berinvestasi pada 10 startup, 7 gagal, 2 balik modal, namun 1 sukses luar biasa yang menutup seluruh kerugian dan menghasilkan keuntungan besar. Ketiga, mereka memaksimalkan pengaruh dengan leverage. Kerja keras itu penting, tetapi yang lebih cerdas adalah menciptakan sistem yang bekerja untuk kita. Leverage berarti memanfaatkan alat, teknologi, tim, atau model bisnis yang memungkinkan satu tindakan kecil memberikan dampak berlipat. Misalnya, sebuah video YouTube yang berkualitas dapat ditonton jutaan kali tanpa perlu unggahan ulang, atau perangkat lunak yang sekali dikembangkan dapat dijual berulang kali. Dengan delegasi dan otomatisasi, para pemimpin ini dapat fokus pada strategi besar sementara sistem mereka berjalan 24 jam non-stop setiap hari. Sekarang kita telaah cara pengambilan keputusan yang benar-benar dapat mengubah kehidupan, bisnis, atau masa depan kalian. Kualitas hidup sangat bergantung pada seberapa baik kalian membuat keputusan, dan individu di level 0,001% memiliki pola pikir tajam serta strategi presisi dalam menentukan pilihan. Yang pertama, taruhan keyakinan tinggi. Kebanyakan orang memilih jalur aman dengan peluang kecil namun terkesan pasti. Sebaliknya, para elit justru mencari peluang yang belum pasti namun berpotensi meledak besar. Mereka tidak gegabah mengambil resiko, melainkan hanya melangkah ketika keyakinan mereka mendalam dan alasan dibaliknya jelas. Layaknya seorang penembak jitu, mereka menunggu momen tepat, namun menembak sekali dengan sasaran besar. Kedua, lambat menyusun opini, cepat melaksanakan. Banyak orang sebaliknya, terburu-buru mengambil keputusan namun ragu-ragu saat eksekusi. Para pemimpin level atas bersabar dalam mengumpulkan informasi, melakukan riset, mendengarkan, dan observasi hingga data dirasa cukup. Mereka tidak gegabah memutuskan, tetapi begitu keputusan solid terbentuk, eksekusi dilakukan dengan cepat, tegas, dan terfokus. Steve Jobs misalnya menghabiskan banyak waktu merancang satu fitur. Namun begitu keputusan desain terkunci, seluruh tim Apple bergerak cepat bak roket untuk mengimplementasikannya. Ketiga, kerangka kerja pengambilan keputusan.
Alih-alih mengandalkan insting atau asumsi, mereka memakai sistem terstruktur untuk memilih langkah penting. Beberapa contoh framework yang sering dipakai adalah 1. Invention thinking, membalik sudut pandang masalah. Selain memikirkan cara sukses, mereka juga memetakan kemungkinan kegagalan, misalnya layanan lambat atau produk cacat, kemudian menghindari semua itu. 2. Expected value, menghitung nilai ekspektasi. Kalian membandingkan dua opsi berdasarkan peluang dan hasil potensial, namun memilih yang memberikan nilai harapan tertinggi meski resikonya lebih besar. 3. Second order thinking, menelaah efek jangka panjang. Alih-alih hanya fokus pada dampak pertama, misalnya peningkatan penjualan saat menurunkan harga, mereka juga mempertimbangkan efek setelahnya, seperti persepsi produk murah, margin menipis, dan respon kompetitor. Orang-orang dengan performa luar biasa yang setiap tahun terus berkembang, mampu menciptakan karya besar, membangun bisnis, dan memberikan dampak luas, umumnya memiliki satu fondasi kokoh, rutinitas harian yang disiplin. Namun, jangan bayangkan rutinitas kaku atau robotik. Mereka justru merancang sistem yang memungkinkan produktivitas berkelanjutan tanpa harus berpikir keras setiap hari. Berikut poin-poin utamanya. Pertama, fokus ekstrim pada satu tugas. Alih-alih melakukan banyak hal sekaligus tanpa ada yang benar-benar tuntas, mereka mengunci fokus bug laser. Satu sesi kerja dengan satu misi utama. Tidak ada multitasking, tidak ada memeriksa notifikasi terlebih dahulu. Dalam durasi 90-120 menit, ponsel dimatikan, notifikasi dibisukan, pintu ditutup, dan seluruh perhatian dikerahkan pada tugas paling penting hari itu. Metode ini kerja dalam, bukan sekedar kerja keras, meningkatkan produktivitas hingga 10 kali lipat dibandingkan kebiasaan umum. Kedua, produksi sebelum konsumsi. Sebagian besar orang bangun tidur lalu langsung menyelami layar ponsel, men-scroll konten tanpa henti. Namun mereka yang performanya tinggi mengenakan aturan sebaliknya, menciptakan konten atau ide terlebih dahulu, baru kemudian mengkonsumsi informasi. Dengan demikian, otak tidak tenggelam dalam kebisingan eksternal sebelum sempat mengekspresikan gagasan sendiri, sehingga sepanjang hari tetap berada dalam posisi aktif. 3. Pembelajaran aktif secara konsisten. Belajar setiap hari telah menjadi kebiasaan, tetapi mereka melangkah lebih jauh. Bukan hanya menyimak video atau membaca buku, melainkan langsung menerapkan materi yang dipelajari. Misalnya, setelah mempelajari copywriting, mereka segera membuat iklan percobaan. Setelah mempelajari pemrograman, mereka langsung merancang proyek mini. Kuncinya konsistensi. Meski hanya 30 menit per hari, dan pendekatan aktif untuk menambah nilai nyata pada kehidupan dan pekerjaan saat ini. Keempat, ritual kejernihan mental. Salah satu kebiasaan paling sering disepelekan namun punya efek besar adalah membersihkan pikiran dari gangguan. Beberapa melakukan journaling setiap pagi untuk menulis apapun yang mengganggu. Sementara yang lain bermeditasi selama 10 hingga 20 menit atau berjalan tanpa ponsel dan musik agar pikiran dapat mengambang bebas. Ritual ini membantu memprioritaskan hal yang benar-benar penting dan menahan diri dari reaksi berlebihan terhadap gangguan kecil, sehingga fokus lebih terjaga. 5. Realitas sebagai sistem yang dapat dibentuk. Mereka menyadari bahwa semua hal yang dianggap normal, sekolah, uang, hukum, media sosial, adalah konstruksi manusia dan oleh karena itu dapat dirancang ulang. Alih-alih sekedar mengikuti aturan yang ada, mereka bertanya, mengapa harus begini? Dan jika jawabannya tidak memuaskan, mereka menciptakan versi mereka sendiri.
mulai dari budaya perusahaan hingga nilai hidup. Keenam, imajinasi terarah. Bukan sekedar berhayal tanpa arah, imajinasi mereka menguji kemungkinan konkret. Mereka berpikir, bagaimana jika dunia berjalan dengan cara berbeda, lalu merancang langkah nyata untuk mencapainya. Elon Musk membayangkan koloni di Mars dan membangun SpaceX. Steve Jobs membayangkan komputer personal dan mendirikan Apple. 7. Ekspansi kekuatan melalui aset dan jaringan. Realitas baru tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi mengundang orang lain masuk. Dengan memperoleh nilai, sistem, jaringan, dan sumber daya, mereka membangun ekosistem yang mendukung visi mereka. Ketika komunitas, platform, atau produk berkembang, dunia pun mengikuti aturan mereka, sehingga realitas yang dirancang menjadi kian nyata dan berpengaruh. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Bukan semata karena kekayaan atau kesuksesan, mereka terlihat seperti Superman di dunia nyata karena menerapkan strategi hidup yang cermat, tajam, dan revolusioner. Selayaknya mesin pencari jalan tercepat dari titik nol menuju potensinya yang tak terbatas. Berikut 5 strategi utama yang mereka gunakan. Pertama, monopoli pribadi. Mereka tidak berlomba di zona kompetisi yang sama dengan orang lain, menawarkan harga lebih rendah atau memperlihatkan keterampilan umum. Sebaliknya, mereka menciptakan kategori unik dengan menggabungkan keunikan pribadi, keahlian langka, dan nilai tinggi. Hasilnya adalah produk yang tidak dapat dibandingkan secara langsung. Misalnya, menguasai kecerdasan buatan sekaligus storytelling dan memahami pasar lokal, menjadikan seseorang satu-satunya yang mampu menciptakan produk AI yang sangat relevan bagi generasi muda Indonesia. Dengan demikian, mereka tidak takut akan pesaing karena benar-benar berada pada kelasnya sendiri. Kedua, distribusi eksponensial. Setelah menemukan nilai unik, mereka tidak menyimpannya untuk segelintir orang, melainkan memanfaatkan media, teknologi, dan sistem untuk memperbanyak jangkauannya. Menulis buku berarti menjangkau ribuan pembaca, membuat konten daring berpotensi viral hingga jutaan, mengembangkan produk digital memberi akses tanpa batas skala. Dengan demikian, satu kali inovasi atau kreasi menghasilkan dampak yang terus berkembang, bahkan saat mereka beristirahat. Ketiga, kendali penuh atas leverage. Leverage adalah tuas yang memungkinkan hasil besar hanya dengan tenaga kecil. Mereka tidak bekerja hanya dengan kekuatan pribadi, melainkan mengatur alat-alat leverage, software dan AI, konten dan brand, model dan alokasi investasi, tim dan jaringan kemitraan. Sistem ini dijalankan oleh orang lain, mesin, atau model eksternal, tetapi mereka memegang kendali penuh, memastikan bahwa setiap tuas dapat dioperasikan sesuai visi mereka. Dengan kendali penuh, leverage berubah menjadi kekuatan nyata tak terbatas. Keempat, self-transformation engine. Mereka tidak menunggu motivasi datang. Mereka menciptakan mesin internal untuk transformasi berkelanjutan. Setiap fase hidup dilengkapi ritual upgrade diri, evaluasi, desain ulang, eksekusi, dan riset. Lever journaling, time blocking untuk refleksi, dukungan mentor, tantangan baru, mereka merekayasa perubahan.
Dari introvert menjadi pembicara publik, dari penulis menjadi CEO, dari freelancer menjadi pemimpin tim internasional. Transformasi menjadi kebiasaan, bukan insiden. Kelima, lompatan eksistensial. Sementara kebanyakan orang hidup untuk bertahan, mencari uang, membayar tagihan, dan mengamankan posisi, mereka melompat ke tingkat selanjutnya. Hidup untuk mendefinisikan makna tanpa lagi mengejar validasi sosial. Mereka menjadikan kehidupan sebagai sebuah karya seni, mengusung misi pribadi dan kontribusi kepada dunia. Energi yang mereka peroleh bukan semata-mata karena bonus eksternal, melainkan kesadaran bahwa mereka sedang meninggalkan warisan nyata. Seperti samurai yang tidak takut mati karena tubuh dan jiwa telah dipersembahkan untuk tujuan di luar diri sendiri. Dengan membangun monopoli pribadi, mendistribusikan nilai secara eksponensial, mengendalikan leverage, menjalankan mesin transformasi diri, dan melompat ke level eksistensial, mereka tampil seperti Superman di dunia nyata. Bukan karena mereka lebih jenius, melainkan karena pola pikir dan keputusan mereka berada di kelas tersendiri. Jika kalian ingin mulai berpikir seperti 0,01%, ubahlah cara kalian memandang dunia dan ambillah langkah pertama untuk merancang realita kalian sendiri. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.